Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdillah BB. Muhammad Nazri, Siti Humairah, Aldi Hakim Saragi, Nurul Hasanah. Selama video berjalan, saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik simbol, string, dan bahasa dari mata kuliah teori, bahasa, dan automata, yang berarti bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada simbol. Jadi, simbol ini pengerjaannya adalah suatu entitas abstrak yang didefinisikan secara formal. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh simbol yang berwujud. Nah, contoh dari si simbol ini adalah seperti A, B, dan C. Bisa juga seperti 1, 2, dan 3 seterusnya. Atau binatang pun bisa didefinisikan sebagai simbol. Dalam konteks automata, simbol seringkali mewakili input yang diterima oleh mesin automata. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang string. String itu bisa juga didefinisikan sebagai untayan atau kata, suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Nah, jadi string ini adalah deretan berhingga dari simbol-simbol. Jadi kalau simbol kan tadi seperti ini. Nah, kalau string itu gabungan atau deretan dari simbol-simbol. Ini merupakan string. Kemudian ada juga yang namanya panjang string. Jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai seperti simbol W dan didefinisikan sebagai banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Seperti ini. Contohnya di sini ada string sama dengan kelompok, maka panjang string sama dengan 8. Nah, panjang string ini berapa? Nah, kita hitung simbolnya ada beberapa di dalam string ini. Jadi panjang dari string ini adalah 8. Kemudian saya akan menjelaskan tentang string kosong. String hampa atau kosong adalah sebuah string dengan 0 buah simbol dengan simbol epsilon sehingga hasilnya 0. Jadi string kosong ini yang panjangnya adalah 0. apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian, gagasan, fakta, dan konsep, termasuk kumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Kemudian bahasa juga adalah himpunan string dari simbol-simbol. Untuk teori bahasa membicarakan bahasa formal dalam kurung formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dalam kurung kompiler dan memproses naskah dalam kurung text processor suatu alfabet. Bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Kemudian bahasa ini juga harus input pada mesin automata, dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi kalau misalnya mesinnya itu apa yang mau diinput, itu harus dikenali oleh mesin, dan mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa yang diinput itu dapat diterima atau ditolak. Di sini ada contoh dari video.
Di sini saya akan memberikan contoh untuk mesin automata di input dan ke output. Di sini kan penerima input pada gambar di atas merupakan mesin automata yang hanya dapat menerima inputan. Jika mesin mendapatkan string inputan, contohnya seperti D ke E, N, G, A, N, maka akan ditolak. Kalau D, E, N, Y diterima. Kalau D, E, N, T, I, S, T maka akan diterima. Suatu string dikatakan diterima apabila mencapai state akhirnya, ya, atau itu lingkaran ganda untuk kasus ini pada Q7 dan Q11. State awal selalu diawali oleh panah tanpa inputan dari mulainya ke Q0, itu state awalnya. Seperti simbol yang melengkapi kalimat dan string yang membentuk bahasa, mari kita terus memperkaya pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menggunakan konsep-konsep ini dalam perjalanan Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.